Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsa Lutfianti, NIM 212040883 dari Tetris Matematika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara haji atau tentang manasik haji ya. Jadi, yang pertama ada pengertian ibadah haji. Haji merupakan kegiatan berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Namun hukum haji yang kedua dan seterusnya itu adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Adapun tata caranya yakni memakai pakaian ihram, niatan ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melemparkan jumrah, tawaf di Ka'bah, sa'i dan tahallul. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau Dzulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba atau 9 Dzulhijjah ya. Hari 10 Dzulhijjah itu dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 itu rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian tata caranya, tata cara manasik haji itu yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berbentuk lekuk tubuh termasuk pakaian dalam. Kemudian yang kedua ada niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram adalah nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umrah dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram. Saat jalan melandai, menanjak atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang telah niat haji dan umrah. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian yang keempat ada wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada saat tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji itu hendaknya banyak zikir kepada Allah dan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dari kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa waswasatis sadri wa syatatil umri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi riyah. Artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu salatku, ibadah hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali. Untukmu kami tunjukkan ibadahku, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu, dan dari cerai berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang buruk yang didatangkan oleh angin.
Kemudian yang kelima itu adalah ada mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya itu dapat melaksanakannya dengan cara berjamaah khasyar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan mahid minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai salat subuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Kemudian selanjutnya ada yang keenam itu melontarkan jumrah Aqobah. Melontarkan jumrah Aqobah itu setibanya di Mina ya. Setelah meletakkan barang bawaan di tenda, itu jamaah bersiap-siap melontarkan jumrah Aqobah pada saat tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melontar jumrah itu biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Kemudian yang ketujuh ada tahallul awal. Itu setelah melontar jumrah Aqobah kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima. Kemudian bacaan doa tahallul itu adalah Allahumma ja'al li kulli sya'ri nuran yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ke-8 adalah tawaf ibadah. Bagi jemaah haji yang telah melakukan tawaf ibadah pada hari itu juga tanggal 10 Dzulhijjah, itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Kemudian bacaan doa tawaf itu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wasfa'a bi'idhaka wattaba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Artinya, Maha Suci Allah, segala bentuk pujian hanya pantas disanjungkan kepadanya, sebab tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari sisinya, dan Maha Mulia lagi Maha Agung. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah, sebagaimana Allah selalu mencurahkan sholawat serta salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tawaf ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, dan memenuhi janjiku padamu, serta mengikuti sunnah nabimu Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama, baik urusan dunia maupun akhiratku, juga untuk memperoleh kenikmatan surga dan terhindar dari azab neraka. Kemudian yang 9 ada sa'i. Setelah melakukan tawaf ibadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum mulai sa'i dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a bima bada'a Allahu bihi wa rasulih. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa ke Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah, segala puji baginya, Maha Suci Allah, baik saat pagi maupun petang.
Yang ke-10 ada tahallul kedua, yakni setelah melakukan sa'i kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seorang yang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah akobah, tawaf ibadah dan sa'i. Dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Yang ke-11 yaitu mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji itu bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah melempar jumrah akobah, sedangkan pada tanggal 11 Dzulhijjah barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusta, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Namun ada juga pada para jamaah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal, sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sore harinya mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesaikanlah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan hajinya dan dinamakan haji ifrad. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.